Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, orang yang berkumpul dengan pembuat minyak wangi, baunya akan wangi. Orang yang kumpul dengan pandai besi, baunya bau ini, bau apa namanya? Api. Bau api. Bau kepul apinya itu, bau bara apinya. Orang yang duduk dengan minyak wangi, kata Ibn Hajar Al-Asqalani ditambahi, orang yang duduk dengan pembuat minyak wangi, mau tidak mau dia akan mendapatkan setetes dua tetes dari minyak wangi tadi. Orang yang duduk dengan pandai besi, mau tidak mau dia akan terkena petikan dari api tadi, melubangi bajunya. Sesuai dengan teman duduknya seperti apa. Karena itu perhatikan teman duduk kita. Orang yang membaca Al-Quran dengan niat duduk di dalam satu majelis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka teman duduk dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha sabar, maha pemaaf, maha rahmah. Dengan sifat-sifat Allah yang tinggi itu akan berdampak ke dalam dirinya ketika dia niat membaca Al-Quran ini dengan niat bermunajat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya niat bermunajat kepada Allah, wa yanwi istikhrajul ulum minal Qur'an fa innahu ma'dinuha. Kemudian niat lagi mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, sebab Al-Qur'an itu sumber ilmu pengetahuan. Jadi pertama niat bermunajat, yang kedua niat mengintisarikan ilmu dari Al-Qur'anul Karim. Wa yanwi nafa' nafsahu wasami'in. Kemudian berniat memberikan manfaat untuk dirinya karena dia mendengar Al-Quran, dan memberikan manfaat untuk setiap orang yang mendengarnya jika dia itu bertadarus. Ya, dia bertadarus, atau jika memang ada orang yang mendengarkan dia membaca Al-Quran dan memang bermanfaat secara fisik dan secara batin. Bacaan Al-Quran itu syifa. Di dalam Al-Quran dijelaskan Al-Quran ini penyembuh, obat. Saya baru-baru ini membaca artikel di internet. Ada peneliti, seorang Muslim dari Amerika mengumpulkan sekitar 60 atau 70 orang. 30% orang Islam yang memahami bahasa Arab, 30% lagi orang Islam yang tidak memahami bahasa Arab, 40% orang non-muslim yang tidak paham bahasa Arab. Kemudian didudukkan di dalam satu ruangan, diteliti setiap orang per orang. Walaupun ini belum pasti penelitiannya, tapi sudah mengarah kepada kepastian. Diberi alat-alat itu, diukur tingkat jiwanya, stresnya. Orang-orang yang dibacakan ayat suci Al-Quran, yang muslim, yang faham atau tidak, yang non muslim, begitu dibacakan Al-Quran itu, tartil tilawah Al-Quran ini, tingkat stresnya langsung turun. Padahal dia tidak paham ini, bahasa Arab tidak paham. Kemudian dibacakan bacaan-bacaan Arab dengan nada Al-Quran yang bukan Al-Quran, tingkat stresnya naik lagi. Padahal dia tidak bisa membedakan mana yang Al-Quran, mana yang non Al-Quran. Jadi Al-Quran ini betul-betul obat. Nah, sampai di akhirnya saya tidak begitu memahami ya. Sampai dokter tadi menyimpulkan bahwa ini bacaan Al-Quran ini nantinya akan dia simpulkan bisa mengobati penyakit kanker dan tumor melalui bacaan Al-Quran dengan penelitian. Kemudian ila ghairi dzalik min niyatis salihah al-hasanah, atau niat-niat yang lainnya yang selain itu. Jadi membaca Al-Quran sudah diajarkan ada 3 niat oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa mithaluhu minal mubahat. Kalau baca Al-Quran tadi ibadah. Misalnya di dalam perbuatan mubah sekarang. Ini kita lanjutkan sampai bukan. Misalnya di perbuatan mubah. Antanwi bil akal, ketika kamu makan, kamu niat imtithal amri rabbik, memenuhi perintah Tuhan. Gimana ya? Makan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kamu. Perintah dari Allah SWT, kita ini disuruh makan. Makanlah kamu dari rezeki Allah yang thayyib, yang baik untuk diri kamu. Pertama, mengikuti perintah Allah. Wa tanwi bihi at-tagawwi ala ta'atillah ta'ala. Niat yang kedua, dengan makan ini saya niat untuk menguatkan diri saya untuk beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwi at-tasabbub fi istikhraj asy-syukr minka li rabbika. Kemudian niat dengan makan ini untuk mengeluarkan dari lubuk hati saya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kalau kita tidak mencicipi tidak mencicipi makan, tidak mencicipi nikmat, susah kita mau berterima kasih. Jadi kita makan yang enak supaya keluar rasa syukur ini betul-betul dari hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan orang minum air bukan air panas, bukan air hangat. Air yang agak dingin. Disunnahkan sebab air yang dingin ini ketika seseorang minum akan berasa benar-benar lega dan ucapan alhamdulillahnya benar-benar keluar dari lubuk hatinya. Air dingin bukan air sama es. Nah, air sama es penyakit nanti. Air dingin itu air yang cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah." Makanlah kamu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kamu padanya. Fagis ala hadain al-mithalain ma adahuma min at-ta'at wal mubahat wastakthir min salihin niyat juhdan. Nah, makanya untuk perbuatan yang lain, untuk perbuatan ibadah, bandingkan dengan niat yang sudah aku ajarkan pada waktu membaca Al-Quran. Untuk perbuatan mubah, bandingkan dengan niat yang aku ajarkan ketika makan. Bahkan para ulama kita, salaf pendahulu kita sampai mengajarkan secara rinci ketika niat ini. Ini dengan niat itu nanti kita dapat pahala yang banyak. Niat kemudian untuk mengamalkan hal-hal yang baik yang ada di dalam buku ini. Kemudian niat yang banyak hadirkan sampai bisa ditutup. Kemudian aku niat seperti niat penulis buku ini ketika menulis buku. Aku niat seperti niat para ulama ketika membaca buku ini. Aku niat seperti niat para aulia Allah Subhanahu wa taala dari mulai zaman Rasul sampai akhir zaman ketika membaca kitab ini. Aku niat seperti niatnya Nabi Muhammad SAW ketika dia membaca kitab. Aku niat seperti niatnya para sahabat Rasul SAW ketika menuntut ilmu. Kemudian tutup, aku niat seperti niat yang ada di ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kali kita baca buku, jutaan miliaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk ke dalam diri kita melalui niat ini. Dan niat ini sangat penting sekali. Dan pernah mungkin saya sampaikan, para salaf kita yang saleh mengajarkan anak-anaknya ini tentang niat seperti mengajarkan Al-Fatihah. Sampai disebutkan di dalam riwayat, anaknya mau membukakan pintu, ketika ada orang mengetuk diberhentikan dulu oleh kedua orang tuanya. Apa niat kamu membuka pintu ini? Selalu diutamakan niat. Membuka pintu itu ada niatnya. Ketika mereka mau keluar ditahan dulu oleh orang tuanya. Apa niat kamu ketika kamu mau keluar ini? Sebutkan niat. Disuruh menghitung oleh orang tuanya. Aku niat kalau melihat orang yang membutuhkan pertolongan, aku akan membantu. Aku niat kalau melihat batu di tengah jalan, aku akan menyingkirkan batu tadi. Aku niat kalau bertemu dengan orang Islam, aku akan mengucapkan salam. Aku niat ketika bertemu dengan orang Islam, aku akan tersenyum. Aku niat ingin menyusupkan kegembiraan di dalam hati setiap orang yang aku temui. Aku niat ingin menolong segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuanku. Aku niat ketika melihat orang berbuat salah, aku akan mengingatkan. Aku niat ketika melihat orang yang bodoh dalam amal taat, aku akan mengajari dia apa yang dia tidak tahu. Keluarnya tadi, walaupun dia tidak mendapati apa yang dia niatkan, keluarnya tadi membawa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti akan kita bahas,
niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Tsumma inna niyyah tutlaq wa yurad biha ahad ma'nain. Kemudian niat itu terbagi menjadi dua. Al-awwal anna niyyah, jadi definisi niat itu sebetulnya ada dua. Yang pertama, niat ibaratun an ghardika alladhi hamalaka 'alal 'azm wal 'amal wal qaul. Niat yang mengarah kepada tujuan. Niat yang sangat kuat sekali. Tujuan, niat yang mengarah kepada tujuanmu pada setiap kemauan, perbuatan, dan ucapan. Ini sudah menjadi tujuan. Kalau sudah tujuan ini berarti setiap dia berbuat, orientasinya apa yang dia tuju. Setiap dia mengucap, apa yang dia tuju. Keinginannya apa yang dia tuju. Ini niat yang tingkat atas. Wa takunu niyyah bihadza al-i'tibar fil aktsar khairan minal amal in kana khairan. Niat yang definisinya seperti yang disebutkan tadi, niat yang seperti ini pada umumnya pasti lebih baik daripada amal. Tujuan, itu sudah menjadi tujuan. Kalau sudah menjadi tujuan, itu amal seseorang ini lebih lemah daripada tujuannya. Ini tujuan kita ini ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah tujuan ini. Tapi amal ini kadang-kadang suka di bawah tujuan kita. Nah, niat yang seperti ini pada umumnya lebih baik daripada perbuatannya, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau itu tujuan itu baik. Syarran minhu in kana syarran. Dan lebih jahat jika tujuan itu jahat. Sebab orang yang punya tujuan jahat tidak mungkin bisa beramal jahat seperti yang dia tuju. Pasti ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Misalnya dia punya tujuan jahat terhadap seseorang ini, nanti kalau ketemu akan saya beginikan. Ketika dia amal, dia pasti merasa tidak puas. Belum sampai apa yang dia tuju. Tujuannya ini lebih jahat daripada amal perbuatannya. Sama seperti itu juga perbuatan baik. Yang kalau sudah melangkah ke arah tujuan, amal niatnya tadi, tujuan tadi, niat yang berbentuk tujuan itu pasti lebih baik daripada perbuatannya. Inilah waqala alaihi assalatu wassalam niyatul mu'min khairum min amalih. Inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Yang dimaksud di dalam hadis ini niat yang mengarah kepada tujuan tadi, yang mengarah kepada tujuan. Fandur kaifa khassal mu'min bidzikir. Camkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengkhususkan di dalam hadis ini mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi niat yang pertama. Kemudian definisi niat yang berikutnya, wal makna atsani, makna niat yang berikutnya, an-niyyah ibaratun an qasdika fi'li syai' wa azmika alaih. Ini hampir sama dengan fikih. Niat yang didefinisikan dengan kemauanmu untuk melakukan sesuatu. Kemauan dan keinginanmu untuk melakukan sesuatu. Ini tentu saja di bawah tujuan. Tujuan sama keinginan itu sangat berbeda jauh. Niat yang modal kedua ini, definisi kedua ini, wa hadhihi niyyah la takuna khairan minal amal. Niat yang seperti ini tidak bisa lebih baik daripada amalnya. Tidak bisa lebih baik daripada amal. Karena cuma keinginan saja. Keinginan bisa impas dengan amalnya atau lebih di bawah amalnya. Karena keinginan, cuma sekedar keinginan, bukan tujuan. Walakin la yakhlu al-insan 'inda azmihi 'ala fi'li syai' min ihda thalath halat. Manusia di dalam model niat yang kedua ini memiliki 3 macam manusia, 3 golongan. Niat yang model kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama kita artikan tujuan saja. Yang pertama, al-ula ayya'zim wa ya'mal. Yang pertama, niat ingin melakukan sesuatu kemudian mengamalkan. Ingin melakukan sesuatu kemudian
mengamalkan. Ini yang model pertama, golongan pertama ini. Watsaniyah, yang bentuk yang kedua, ayya'zim wa la ya'mal ma'al gudrah 'alal amal. Niat menginginkan sesuatu perbuatan, tetapi dia tidak melakukan perbuatan tadi, padahal dia mampu melakukan. Cuma dia mengurungkan, tidak melakukannya. Dia mampu melakukan, tapi dia tidak melakukannya. Wa hukmu hadhihi al-halah wallati qablaha qad ata mubinan fima ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang pertama tadi, yang niat kemudian melakukan dan niat kemudian tidak melakukan disertai dengan kemungkinan melakukan ini, sebetulnya sudah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Sesungguhnya Allah itu menentukan kebaikan dan keburukan, sampai ucapan Nabi, sabda Nabi, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah indahu hasanah kamilah." Siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan baik, kemudian dia tidak melakukan perbuatan baik tadi, padahal dia mampu melakukannya, maka Allah menghitung niatnya tadi satu perbuatan baik. Tetap dihitung satu perbuatan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu melakukannya. Ini rahmatnya Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallah indahu asyra hasanat ila 700 dhaif ila ad'af katsira. Kalau dia berniat melakukan suatu perbuatan, kemudian dia mewujudkan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang tidak terhingga, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'ah, jadi jika dia punya keinginan melakukan perbuatan jelek, bukan tujuan ya, keinginan, ingin melakukan perbuatan jelek, falam ya'malha, kemudian dia mengurungkan niatnya, tidak melakukannya, padahal dia mungkin melakukannya, padahal dia mungkin melakukan perbuatan jelek tadi, kemudian dia mengurungkan niatnya, saya tidak jadi melakukan perbuatan jelek tadi, katabahallah indahu hasanah kamilah, Allah memberi dia pahala, satu pahala. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallah sayyi'ah wahidah. Kalau dia berkeinginan melakukan perbuatan jelek, kemudian mengamalkannya, ditulis satu amal jelek. Jadi ada yang ingin melakukan perbuatan, tapi dia tidak jadi melakukannya, padahal dia bisa melakukan, diberi oleh Allah satu pahala. Melakukan niat melakukan perbuatan baik, kemudian dia wujudkan, dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat, tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian ingin melakukan perbuatan jelek, dia mungkin melakukan perbuatan tadi, tapi dia tidak jadi melakukan, mengurungkan niatnya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala, padahal tadinya niat berbuat jelek. Ingin melakukan perbuatan jelek, dan dia mungkin melakukan perbuatan jelek tadi, dan lalu dia melakukan, diberi oleh Allah satu dosa. Dosa tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilipat gandakan perbuatan baik. Ini rahmatnya Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang macam ketiga, al-halah ats-tsalitsah, yang terakhir. Al-halah ats-tsalitsah, kalau tadi yang pertama niat kemudian diwujudkan. Yang kedua niat tidak diwujudkan, padahal dia mampu mewujudkan. Kalau bentuk yang ketiga ini, ayya'zim ala fi'l amr la yastati' fi'lahu, berkeinginan melakukan suatu perbuatan yang dia tidak mampu melakukannya. Ini yang bentuk ketiga. Seperti contohnya, fayasir yaqul law istata'tu amiltu. Jadi seperti ucapan, kalau aku mampu, aku akan melakukannya.
Seperti orang miskin, ya Allah, kalau saya punya uang, ini saya bagi ini orang sebelah ini. Dia tidak punya uang. Kalau saya kasih kelebihan harta, ya Allah, saya pergi haji ini tahun ini. Dia tidak punya kelebihan haji. Nah, ini namanya orang yang niat, tapi dia tahu tidak mampu mewujudkan niatnya. Kondisi di sekitarnya ini tidak memenuhi syarat untuk mewujudkan niatnya. Falahu niyah ma lil amil wa alaihi ma alaih. Orang yang niat tidak mampu ini, dia dapat pahalanya orang yang melakukan amal perbuatannya. Makanya ada satu orang sufi tergeletak, sudah mau mati. Satu orang sufi tergeletak, sudah mau mati, tidak bisa apa-apa. Tanya kepada muridnya, ini masuk musim apa? Kata muridnya, ini sudah Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Kata sufi tadi, ya Allah, aku mau pergi haji, aku mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mau berdakwah naik turun gunung, aku mau memberi makan, memberi minum orang-orang yang kehausan, orang-orang yang kelaparan. Padahal dia ta'ban di rumahnya, tidak punya apa-apa, dia tidur, tidak bisa bangun. Kata muridnya, ya Ustaz, ini dari mana semua ini? Ucapan keinginan kamu ini tidak ada mungkin bisa diwujudkan. Kata ustaznya, apa kamu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW menjelaskan, nanti di hari kebangkitan ada satu orang dibangkitkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala haji mabrur, pahala sedekah terkabul di sisi Allah, pahala berdakwah keliling dunia, pahala A, pahala C, pahala D, pahala. Dia tanya, ya Allah, apa ini tidak salah orang ini? Saya tidak pernah melakukan pahala dari semua perbuatan ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pahala dari niat yang kau utarakan walaupun kau tidak bisa melakukan. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kecilkan masalah niat. Setiap masuk musim haji, niat pergi haji. Urusan berangkat atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bangun tidur, niat saya mau menggembirakan seluruh hati makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan saya ketemu orang atau tidak, itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bangun tidur, niat saya mau bersedekah kepada setiap fakir miskin yang ada di dunia ini. Loh, berapa uang kamu? Ini urusan kita, urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita niat setiap bangun tidur, saya mau sedekah kepada seluruh fakir miskin. Pahalanya tidak sedikit. Seluruh fakir miskin yang ada di dunia ini. Saya mau berdakwah terhadap seluruh orang yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kamu punya ilmu? Tidak punya. Dakwahnya di mana? Niat dulu. Kalau saya dapat ilmu dari Allah, saya diberi kelebihan oleh Allah, akan saya beritahu orang-orang. Nah, dengan niat ini dia mendapatkan pahala pelakunya sempurna. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa dalil ala dzalik, dalil dari ucapan ini qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nas arba'ah, manusia itu terbagi menjadi 4, kata Rasulullah. Rajulun, seorang laki-laki atau seseorang, atahullahu ilman wa malan, diberi oleh Allah ilmu dan harta. Ini orang yang pertama, macam pertama. Orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah, fahuwa ya'mal fi malihi bi'ilmihi. Kemudian dia beramal dengan ilmunya, kemudian dia beramal dengan hartanya menggunakan ilmunya. Ini orang yang khair. Orang dikasih ilmu, dikasih harta, kemudian dia gunakan hartanya ini dengan ilmunya. Ini hartanya sudah tentu di jalan yang baik. Fayaqulu akhar, kemudian ada orang lain berkata, lau atani Allah misla ma atahu, kalau aku diberi oleh Allah seperti yang diberikan oleh Allah kepada orang ini yang punya ilmu sama punya harta ini, amiltu misal amalahu, amiltu misal amali,
maka aku akan beramal seperti dia. Ya Allah, enaknya ini orang punya ilmu, punya harta, bisa beramal seperti ini. Ya Allah, kalau saya diberi seperti yang diberi orang ini, saya akan beramal seperti orang ini. Ini dua orang ya. Yang satu diberi betul oleh Allah ilmu sama harta, beramal. Yang satu tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi dia punya niat. Kalau saya seperti orang ini, saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, fahuma fil ajr sawa. Dua orang ini pahalanya sama, yang satu doang. Karena dia punya niat, yang satu. Dia punya niat, tapi tidak punya kesempatan. Punya niat, tapi tidak punya kesempatan. Kalau dia diberi kesempatan itu oleh Allah, dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu. Pahalanya sama. Ini dua orang. Kemudian orang yang ketiga sama keempat. Wa rajulun atahullah malan wa lam yu'tihi ilman. Orang yang dikasih Allah harta tapi tidak dikasih ilmu. Maksudnya ilmu ini yang bisa, ilmu syariat yang bisa bermanfaat untuk diri. Dikasih harta sama Allah tapi tidak dikasih ilmu. Nauzubillah min dzalik. Fa huwa yakhbit fi malihi bi jahlihi. Maka dia yakhbit, melakukan perbuatan yang salah dengan amalnya ini melalui kebodohannya. Hartanya ini dibuat diskotik, dibuat minum-minuman keras, dibuat melakukan zina, naudzubillah min dzalik, dibuat berfoya-foya, dibuat melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebodohan dia. Fayaqulu akhar, ada orang lihat dia orang ini berkata, "Lau atani Allah mithl ma atahu amiltu mithli amali." Enaknya bisa masuk keluar diskotik. Ini padahal tidak punya apa-apa ini orang. Tidak punya apa-apa dia, tidak punya harta, tapi bodoh juga ini. Enaknya bisa masuk diskotik, di sebelahnya ada perempuan-perempuan cantik. Bisa beli minum-minuman yang kelas hebat nih. Kalau saya punya uang, saya lakukan seperti yang dilakukan dia. Padahal dia tidak melakukan. Tidak melakukan dia. Kata Rasulullah SAW, fahuma fil wizri sawa. Dua orang ini nanti di akhirat dosanya sama. Dosanya sama karena dia punya tujuan tapi dia tidak punya kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita niat yang saleh, niat yang mukhlis, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat setiap amal kita menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni niat-niat buruk kita, mengampuni niat-niat yang tidak bersungguh-sungguh di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Begitu pula kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Begitu pula orang-orang yang mencintai kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengampuni kesalahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengampuni dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebenar-benar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat-umat yang lain. Semoga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dosa itu sampai dia mengurungkan niat tadi. Bukan yang buruk, yang baik. Yang baik atau yang buruk? Akan dihitung mendapat pahala itu kecuali kalau dia mengurungkan niatnya.